Hello, good morning, students. How are you today? I hope you and your family are always happy, enjoy, and healthy. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita untuk pelajaran seni budaya. Sangat berharap anak-anak bisa mempelajari, menyimak, dan memperhatikan video pembelajaran yang akan saya kirimkan setelah ini. Dan saya sangat berharap juga agar segala kekurangan-kekurangan kamu di kelas sebelumnya tidak terulang di kelas ini. Apalagi sekarang kamu sudah kelas 9. Oleh karena itu sangat besar harapan anak-anak lebih rajin, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab. Oke demikian, selamat belajar. Baik hari ini kita langsung saja membuka buku kita pada bab yang pertama, yaitu seni lukis. Oke, silakan buka bukumu halaman 4, bagian A, konsep dan unsur seni lukis. Apa itu seni lukis, Seni lukis itu merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Dikatakan dua dimensi karena terdiri dari panjang dan lebar. Jadi melukis itu sendiri adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Baik, gambar tersebut diharapkan dapat mengekspresikan berbagai makna atau nilai subjektif. Jadi melukis itu dibandingkan dengan menggambar, itu cenderung mengekspresikan jiwa pelukis melalui media ungkap dan teknik penggarapannya berdasarkan prinsip-prinsip seni rupa. Apa saja unsur-unsur seni rupa tersebut? Baik, seni lukis sebagai karya merupakan bentuk keindahan dari tatanan unsur-unsur seni rupa seperti garis, bidang, warna, tekstur, dan gelap terang. Ya, keindahan dari seni lukis itu dapat dikenali dengan indera penglihatan dan peraba. Ya, seni lukis juga sebagai karya juga dapat mengungkapkan nilai-nilai di balik keindahan bentuk, yaitu makna-makna tersirat. Jadi itu konsep dari seni lukis. Kita lanjutkan bagian B, prinsip dan corak seni lukis. Prinsip dasar seni rupa pada hakikatnya menunjang semua unsur seni lukis yang telah diuraikan sebelumnya tadi. Itu ada titik, garis, bidang, warna, dan tekstur atau gelap terang. Unsur-unsur tersebut kemudian bersatu menjadi sebuah karya bernilai seni. Baik, dalam seni rupa terdapat prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah irama, gradasi, penekanan, kesatuan, keseimbangan, keselarasan, penekanan, dan komposisi. Ya, selanjutnya adalah corak seni lukis. Corak seni lukis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah corak representatif, yang kedua corak deformatif, dan yang ketiga corak abstrak. Kita akan coba lihat yang pertama, masih tetap di halaman 4, yaitu corak representatif. Apa maksudnya corak representatif? Representatif
Baik, corak representatif dalam seni lukis itu diartikan sebagai penggambaran yang menyerupai atau meniru bentuk alam. Ya, pemandangan ya. Alam itu laut, gunung, kebun, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua, corak deformatif. Corak deformatif, ya, lukisan bercorak deformatif itu menunjukkan adanya perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Ya, perubahan bentuk dari objek sebenarnya. Ya, perubahan bentuk ini dilakukan untuk apa, nak? Untuk mencari bentuk baru. Namun perlu diperhatikan, bentuk baru ini tidak meninggalkan bentuk asalnya. Artinya adalah, misalnya jika kita menggambar sebuah benda, kita bisa membuat atau mencari bentuk lain, tetapi tidak boleh meninggalkan bentuk asalnya. Ya, di sini misalnya lukisan wayang. Ini merupakan gubahan atau perubahan dari bentuk manusia, ya kan ini ya. Ini wayang, ini manusia. Tetapi walaupun dibuat seperti ini jadi dalam bentuk baru, tapi tidak lepas bahwa gambar ini tetap menunjukkan bahwa ini adalah gambar manusia. Jadi itulah yang disebut dengan corak deformatif, menggambar sesuatu ke dalam bentuk yang baru, namun tidak boleh meninggalkan bentuk aslinya atau bentuk dasarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nak, yang ketiga adalah corak abstrak. Apa itu maksudnya, nak? Seni lukis bercorak abstrak ini adalah lukisan yang sudah jauh meninggalkan bentuk alam atau disebut tidak nyata. Ya, jauh dari bentuk alam, dan ini tidak nyata. Dan biasanya lukisan abstrak ini sulit dikenali. Karena apa? Untuk mengenalinya diperlukan pengamatan dan pemahaman yang agak lama. Jadi sebuah gambar sulit kita menerjemahkan ini gambar apa gitu ya, karena sudah sangat jauh dari bentuk alam. Maka dari itu abstrak dapat diartikan sari atau substansi. Oleh karena itu lukisan bercorak abstrak bukanlah pekerjaan yang mudah dari sisi ide atau gagasan. Namun dari sisi teknis, lukisan bercorak abstrak lebih mudah dibanding lukisan bercorak lainnya. Nah, misalnya kamu lihat nih, ini adalah contoh lukisan corak abstrak. Ini kita tidak tahu, kalau tidak jeli kita tidak tahu ini gambar apa. Kira-kira gambar apa ini, nak? Ya, sulit untuk menemukannya. Baik, nah yang selanjutnya, nah, kita tinggalkan corak. Sekarang kita masuk dalam teknik. Ya, seni lukis itu sama halnya dengan karya seni rupa lainnya. Ya, memiliki teknik atau dapat dikerjakan dengan berbagai cara atau disebut dengan teknik. Teknik dan media seni lukis. Teknik, cara, media adalah peralatan dan lain sebagainya. Oke, ada beberapa teknik yang akan kita bahas. Yang pertama sekali adalah teknik pointillist. Pointillist ini adalah titik yang membentuk sebuah objek. Teknik pointillist atau titik merupakan cara melukis yang menerapkan titik-titik berbeda di dalam sebuah pola untuk membentuk sebuah gambar. Ini dia titik semua, ya. Ini dibuat titik. Untuk membuat dengan teknik ini sangat butuh waktu yang lama, maka dibutuh kesabaran dan juga ketelitian. Tapi jika dilakukan dengan sabar, maka hasilnya sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa, ya. Ya, itu dia. Teknik yang kedua, nah. Sekarang kita lihat di halaman 7. Itu teknik
tempera. Apa itu maksudnya? Nah, tempera atau temperang adalah cara pengeringan cepat pada media lukisan berpermanen yang terdiri atas pigmen berwarna yang dicampur dengan media pengikat yang larut dalam air, misalnya kunyit, ya seperti kunyit ya. Ya, dalam penerapannya teknik tempera ini merupakan cara melukis pada dinding yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya menyatu dengan arsitektur. Ya, mungkin Anase pernah melihat saat melantai rumah ya, waktu dia memplester digabungkan ada cat warna, bisa warna biru dan lain sebagainya, lalu dicampur langsung ke semen itu. Lalu semen itu akan menghasilkan sesuai dengan warna yang dicampur dengan semen plester tersebut. Nah, ini dia. Ini bukan dilukis, nah, tapi ini warna ini. Dia langsung menyatu dalam bahan pigmennya. Baik, yang berikutnya yang ketiga adalah plakat. Ya, cara melukis dengan bahan cat akrilik, cat air, juga cat minyak dengan sapuan warna yang tebal. Jadi plakat ini melukis dengan sapuan warna yang tebal. Ya, ini sudah pernah terpelajari ya. Dan yang sebaliknya ini yang berikutnya ada akuarel. Kalau plakat tadi sapuan warna yang tebal, maka dalam teknik akuarel itu sapuan warna yang tipis, sama hal menggunakan bahan cat air dan lainnya. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah ya ini dia. Ya, contohnya sapuan warna yang tipis, beda ya dengan ini. Dia sangat tebal, sedangkan ini tipis dia. Lalu yang berikutnya adalah teknik spray. Apa maksudnya teknik ini, nak? Ya, teknik ini menggunakan bahan cat air dan ini dilakukan dengan cara disemprot dengan sprayer, disebut teknik spray atau semprot. Dan biasanya teknik ini sering digunakan untuk membuat reklame visual. Nah, ini dia bahannya nih. Media dalam seni lukis adalah ini dia. Ini salah satu medianya, bahan untuk melukis. Dan ya, tadi itu adalah bidang gambarnya, dan ini adalah pewarnanya, dan ini semua digunakan untuk membuat lukisan menjadi indah. Ya, alat-alat melukis di situ ada ini alat menggambar, ada bahan melukis bisa dibagi menjadi dua, yaitu cat atau tinta seperti cat akrilik, cat minyak, tinta Tiongkok ya. Dan sementara bidang lukis itu yakni apa? Kanvas. Jadi ada dua ya. Bidang lukis itu atau bidang gambarnya dan cat. Nah, ini dua alat media yang digunakan. Cat itu adalah pewarna, sedangkan bidang lukis itu adalah bidang yang digunakan. Iya, alat melukis adalah segala perkakas yang dapat digunakan dalam kegiatan melukis. Alat melukis dapat menggunakan kuas cat air, kuas cat minyak, pisau palet, sprayer, dan easel. Nah, itu tadi media atau dan teknik menggambar seni lukis. Oke, demikiannya sampai di sini materi kita. Selamat belajar, tetap bersemangat ya.